Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina dari kelas 2B. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, saya akan membawakan kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ribuan tahun lalu, kota Mekah menjadi saksi atas lahirnya penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tiada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu. Namun, sayangnya kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul dan menyembah berhala. Berjudi, minum arak, pencurian, dan perampokan juga hal yang sering terjadi. Tahun demi tahun berlalu. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib saat itu berperan sebagai orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi Al-Quds Yaman milik Raja Abraha. Namun, seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah Abdul Muthalib teringat dengan cerita sumur Zamzam. Banyak yang mengatakan bahwa sumur Zamzam telah tertimbun tanah ratusan tahun lalu. Jadi mustahil jika ditemukan. Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Haris untuk membantunya. Abdul Muthalib dan Haris berpencar dalam menggali di beberapa tempat. Namun, tidak ada hasil. Wahai ayah, apakah mungkin sumur Zamzam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan memudahkan pencarian kita. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Haris hanya bisa mencemooh. Suatu malam, Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya. Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zamzam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Haris kembali menggali di antara berhala Isaf dan Naila. Tiba-tiba air memancar. Ayah, lihat, ada air. Alhamdulillah, ayo Haris, gali terus. Sekarang, dengan diketemukannya sumur Zamzam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung Ka'bah. Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Dan anak terakhir bernama Abdullah. Abdullah adalah pemuda baik, sopan, dan berwajah tampan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling bagus di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka dua menikah. Ketika Aminah sedang hamil muda, Abdullah harus melakukan perjalanan dagang ke Syam bersama kafilah dagangnya. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui saudara dari ibunya. Namun, tiba-tiba Abdullah sakit dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh Haris untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya pulang ke Mekah. Namun, setibanya Haris di Madinah, Abdullah telah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kabar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Wahai bayi yang berada di dalam perutku, semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang
seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran Bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abraha dari Yaman. Raja Abraha berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa taala menggagalkan penyerangan Abraha beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad. Seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendongnya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Allah, terima kasih atas hadiah terindah ini. Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini. Akan kuberi nama dia Muhammad. Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruhan dalam mengubah sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikianlah akhir kisah kelahiran Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tekad kuat yang dilakukan oleh Abdul Muthalib dan dalam menemukan sumur Zam-Zam untuk memakmurkan Ka'bah. Kedua, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan, karena semua yang bernyawa pasti mati dan digantikan dengan generasi baru, seperti kelahiran Bayi Muhammad yang menjadi penyejuk hati bagi keluarganya setelah kematian Abdullah. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.